Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang baru bergabung. Kita berjumpa lagi dengan Putra FX ya. Kita mau review tool lagi, yaitu tool trading forex khusus untuk MT4 ya. Ini ada Alpair on off. Artinya kalau Alpair on ini bisa menghandle semua pair ya. Misalkan saya ada ada pair Euro USD, USD JPY, AUD dan lain-lain. Nanti saat ini saya on kan, saya bisa melakukan close order untuk semua pair. Misalkan close order, close pendingnya, atau close loss, atau close profit ya. Tapi kalau ini Alpairnya saya off kan, maka tool ini hanya menghandle di mana tool ini terpasang ya. Contohnya ini tool ini terpasang di XAU USD ya. Nah, terpasang di XAU USD, maka untuk Alpair off akan menghandle hanya XAU USD saja. Tapi kalau ini Alpairnya saya on kan, akan menghandle semua pair ya. Saat saya melakukan ini close PO, loss atau lain-lainnya akan menghandle semua pair. Contoh ya, ini XAU ya, saya buy, lalu saya close ya, close tapi di sini Alpairnya saya off kan. Coba close all. Nah, yang close hanya XAU aja ya. Yang AUD, USD JPY, pair lain tidak close karena Alpairnya saya off kan. Sekarang Alpairnya saya on kan ya. Saya close all, nanti pasti ini ikut close all juga. Padahal ini tool ini terpasang di XAU USD, harusnya hanya menangani XAU USD saja. Tapi karena Alpairnya ini saya on kan, maka bisa menghandle semua pair. Contoh ini Alpairnya saya close ya, close all. Nah, ini ya. Kita lanjut buy. Oke, dari tool ini selain Alpair on off ini, kita bisa manfaatkan juga fitur ini data account kalau Alpairnya off, dia hanya membaca yaitu di mana tool ini terpasang ya. Contohnya ini di XAU, berarti ini data-data XAU aja kayak profitnya, profit XAU, pair buy-nya, lotnya ini cuma milik XAU aja. Tapi kalau ini Alpairnya saya on kan, nanti di total semua pair ya. Contoh sini ada pair apalagi saya coba buy, lalu AUD saya buy, GBP USD saya buy. Nah, kita coba datanya ya. Ini data XAU aja ya, karena Alpairnya off. Tapi kalau Alpairnya on, coba lihat ini 5 ya buy-nya. Kita on kan. Nah, buy-nya menjadi 14 karena ada 14 total buy ini. Karena banyak pair lain ya, tidak, kalau di off kan tidak terbaca, kalau kita on kan akan membaca semua pair dan profitnya juga semua pair ya yang terbaca. Total lot juga lot semua pair. Kalau saya off kan, nah ini hanya membaca XAU aja atau tempat tool ini terpasang ya. Ini untuk fungsi Alpair on off-nya. Lalu di sini perlebar lagi ya. Ini kita perlebar. Bisa ada buka pair dan ada signalnya ya. Ada ini termasuk time frame ini. Jadi lengkap. Kita bisa buka langsung time frame-nya. Di sini ada M1 sampai MN. Ada indikatornya ada MA,
Bollinger Band, RSI, stokastik ya. Nah ini stokastik, ini RSI, dan tambah satu lagi MACD. MACD nanti semuanya terkirim ke Telegram ya saat ada signal. Enaknya kalau pakai begini tool ini, F-nya ini lengkap dari M1 sampai MN ya. Misalkan kita mau membanding-bandingkan tool, bandingkan apa ini, time frame, kita tidak perlu lagi buka-buka banyak chart ya. Cukup lihat dari sini kita bisa melihat perbandingannya. Misalkan H1-nya down, daily-nya bagaimana down. Lalu kita bandingkan juga stokastiknya bagaimana, stokastik M1 atau M15-nya 81%. Artinya 81% ini di atas, kalau nanti di bawah 20% tuh di bawah, merah nanti warnanya. Kalau hijau itu berarti di atas ya. Ini stok. Untuk MA, ini MA up artinya berarti trennya up, berarti MA-nya berada di bawah candle ya. Artinya di bawah candle. Nanti saat ada cross MA atau stokastik posisi di atas akan terkirim ke Telegram juga ya untuk indikator ini. Misalkan Bollinger Band-nya untuk ini pair apa lagi kita cek. Jadi kita bisa mengecek semua signal dari banyak pair ya. Pairnya ini bisa ditambahkan nanti. Pairnya apa aja di sini, list-nya ini bisa ditambahkan. Mau ditambah pair apa lagi ditambahkan di sini bisa. Nanti masuk di settingan tambah pair di sini ya. Nah, dengan begini kita lihat AUD USD. Nah, di sini Bollinger Band MA-nya bagaimana posisinya, dan Euro JPY indikatornya, indikasinya bagaimana, dan ini lengkap ya. Time frame M1 sampai MN ya. Misalkan mau membandingkan time frame itu sangat mudah sekali. Kita tidak perlu buka-buka chart banyak ya. Cukup dilihat dari sini saja, H1-nya berapa, misalkan H1 sedang 50% untuk MA-nya atau weekly-nya berapa up. Jadi untuk membandingkan enak nantinya. Untuk KIC itu repen kah? Ini hanya indikator, jadi untuk membacanya seperti biasa Kak ya. Stokastik posisi di atas, MA cross itu seperti itu. Jadi masalah repen itu biasanya indikator yang sudah dimodif seperti kayak apa itu? Jadikan signal atau tanda panah atau apa, itu masalah repen pasti ada repen. Tapi kalau ini kan hanya membaca indikator Kak ya. Jadi Kakak bisa membaca indikator ini. Oke, untuk tool ini bisa diperlebar seperti ini. Sekalian bisa order dari sini ya. Untuk AUD misalkan saya klik AUD, saya buy. Nah, ini AUD buy. Misalkan USD JPY saya sell. Ada sell juga. Jadi mudah ya. Selain itu di sini juga manfaatnya bisa juga untuk buka chart ya. Misalkan saya mau membuka chart Euro JPY ya. Buka chart yang berapa ya? H1, H4 atau daily. Saya buka H1. Kita klik aja H1-nya ya Kak ya. H1. Nah, terbuka H1 ini ya, Euro JPY H1. Jadi mudah ya Kak ya. Selain itu kita bisa sembunyikan untuk semua pairnya biar tetap mudah menganalisa ya. Jadi dengan ini menganalisanya sangat jelas karena tidak tertutup oleh tool ini. Kalau sudah dianalisa, kita tampilkan lagi toolnya. Incoming mail. Mau lihat-lihat signal, lihat-lihat indikator, kita cukup buka ini aja.
Untuk indikator ini bukan acuan kita order ya, tapi ini acuan untuk kita analisa. Seperti biasa kita menganalisa pakai indikator itu, indikator MA, indikator stokastik. Kita acuannya kan seperti stokastik, misalkan ini posisinya sedang di atas dan MA-nya posisinya bagaimana, sedang di bawah atau di atas. Nah, itu terbaca di sini, itu maksudnya. Jadi masalah menganalisa tergantung kita sendiri, gitu. Semua ini terkirim ke Telegram ya, jika ada signal, misalkan ada MA cross, di daily ada MA cross, maka akan terkirim ke Telegram. Misalkan juga di H1 ada stokastik lagi menyentuh puncak, nanti terkirim ke Telegram juga. Oke, masuk sini sudah selesai, kita kembali ke menu sell dan buy ya. Untuk menu sell dan buy-nya ini bisa diatur, ini lotnya. Untuk lotnya bisa diisi di sini. Dan ini ada maksimal lotnya juga ya, ada pengamannya. Misalkan ini saya kasih maksimal lot 9. Saya masukkan ini lot 10 maka ditolak ya, tidak bisa order. Nah, ditolak, eksekusi dibatalkan ya. Jadi ini keamanan untuk kita lalai ya, saat lalai atau mungkin kurang fokus tiba-tiba masukkan lot besar, nanti ada pengamannya. Dan maksimal lot ini bisa di setting ya, bisa diganti, mau maksimal lot cuma 1 bisa. Dan maksimal lot ini menghitung juga semua order ya, misalkan order kita ada 10 dan totalnya 9 lot ya, maka kita order yang ke-11 tidak bisa karena sudah maksimal lot, gitu ya. Selain ini kita cukup buy saja, tambah buy. Nah, ini untuk kolom TPSL bisa diisi. Kolom ini berdasarkan harga atau poin, mau diisi berdasarkan poin bisa, mau misalkan take profit di 2000 poin untuk SAU bisa, atau mau diisi berdasarkan harga, mau take profit di harga berapa gitu bisa, 4166,7. Nah, bisa. Kita coba ya, 4166,7 ya. Kita set TP-nya, set. Nah, ini langsung berubah ya untuk SAU-nya 4167. Kalau mau dihapus jadi 0 bisa aja, ini kita reset jadi 0. Lalu kita set. Nah, kembali ke 0 lagi ya, hilang ya. SLTP-nya dihapus. Selain fleksibel pakai poin atau harga secara masukkan manual, bisa kita masukkan secara otomatis pakai garis saja ya. Garis trend line ini, pakai line ini. Nah, kita klik ini line-nya. Ini kita tarik-tarik TPSL-nya dan ini ada rasionya. Rasio 1:2 ya misalkan ya. Ini 1:2, saya isi 1:2. Ini karena B berarti SL-nya di bawah ya. Nah, ditarik, ini berarti SL-nya di bawah. Lalu TP-nya juga dikali 2 karena 1:2 otomatis. Kalau 3 ya 1:3 otomatis. Nah, 1:3 segini, SL-nya di sini. Kita klik set. Set. Nah, ini langsung berubah. SLTP-nya langsung terisi di area itu tadi ya, garis tadi yang kita pasang tadi. Jadi garisnya di sini, ini SL-nya, ini TP-nya. Kita rubah, kita jadikan 0, dihapus, ya ini di reset aja lagi jadi 0, kita set. Nah, sudah 0 ya TPSL-nya. Jadi TPSL ini bisa diisi manual, bisa juga diisi otomatis. Bisa diisi berdasarkan poin, nilai poin, atau bisa berdasarkan harga ya. Jadi fleksibel kolom ini. Mau poin, mau harga bisa untuk TPSL. Karena saat ini ada fitur target profit, saya jarang pakai TPSL. Paling TPSL untuk mengelabui broker aja. Mungkin saya pasang tapi
saya close-nya pakai target. Contohnya ini ya, TPSL-nya saya pasang pakai garis dulu ya, tarik aja enak. Tarik-tarik sini SL-nya, misalkan SL-nya segini, ini rasionya 1:2 saja. Kita set. Nah, ini TPSL-nya ya. TPSL-nya sudah keset, tapi saya pasang target profit di sini. Jadi sebelum SL kita kesentuh mungkin kita sudah close all pakai target ini. Jadi untuk melabui brokernya kita pakai SL dan TP di sini. Kelihatannya di sini ada SLTP, mungkin bisa dikejar broker. Tapi karena kita pakai target profit atau mungkin trailing stop, jadi kita akan close duluan sebelum kena gitu ya. Lebih enak kalau pakai target tuh, kita cukup fokus ini ya, fokus buy dan sell aja, tidak mikirin TPSL. Apalagi saat market news atau scalping itu tidak perlu mikirin TPSL, kelamaan nanti kalau mikirin TPSL. Apalagi saat news itu marketnya kenceng itu langsung order. Nah gini, kalau ubah-ubah TPSL kelamaan, langsung aja buy sell, biarkan ini targetnya bekerja ya. Kita isi misalkan saya isi 50 ya, $50 ya. Nanti saat close 50 saat profit $50 otomatis akan close sendiri. Atau juga ini kita isi SL-nya ya, SL-nya misalkan berapa dolar, tinggal kita isi aja. Di sini misalkan $50 juga ya. Saat minus $50 akan close all juga. Saat profit $50 akan close all. Ini sebagai target profit ya. Lalu ini target profit juga bisa berdasarkan rupiah dan juga persen ya. Jadi fleksibel juga ini untuk rekan-rekan semua. Ini kolom dolar ini bisa diisi rupiah. Lalu yang suka pakai persen ya kita edit aja, kita ganti aja persen. Nah, ini pakai persen kita masukkan mau target berapa persen. Misalkan 0,01% atau juga loss-nya 0,01%. Nanti saat 0,01% akan close all, itu bisa pakai ini. Jadi kita ada resikonya ya, manajemen resikonya ada di sini. Pakai persen ada, atau juga langsung pakai dolarnya atau rupiahnya bisa. Dan ini tidak akan salah ya, masukkan angkanya. Ini persen masuk ke dolar enggak bisa, karena ini otomatis terkonvert ya. Saya coba itu convert ya. Nah, otomatis saat saya ganti mode dolar menjadi $100, ini nilainya 0,01% dari balan ya, misalkan begitu. Kebalikannya juga, saya isi misalkan 200, saya rubah ke persen, ini nanti otomatis terkonvert menjadi 0,02% nilainya. Jadi tidak akan salah ya nantinya. Kita coba close di sini 50 dan di sini juga 50 profitnya. Nanti saat minus 50 akan close all. Kak Ahmad, iya betul, EA untuk MT4 ya. Tapi ini EA semi otomatis ya, bukan auto trading ya. Ini hanya tool kita mempermudah dalam order atau melakukan close ya. Jadi bukan auto trading, dan juga untuk mempermudah menganalisa di sini dengan banyak indikator ini Kak ya. Indikatornya ada MA, ada stokastik, ada RSI, ada Bollinger Band, dan ada MACD. Dan time frame-nya juga lengkap M1 sampai MN. Jadi satu pair ini sudah membaca semua pair, semua TF ya, TF M1 sampai MN ya, sudah lengkap. Nah, ini minus 50 sudah close all sendiri ya. Nah, kenapa close all-nya tadi hanya di XAU? Karena tool ini terpasangnya di SAU aja. Maksudnya tool ini sedang terpasang di SAU. Kalau L-pair-nya ini saya on kan, maka akan meng-close all. Coba ini ya, saya close order, close all ya. Karena L-pair-nya ini on, maka pair lain pun akan ikut close all. Nah, ikut close all ya. Tapi kalau L-pair-nya ini saya off kan, maka hanya di mana EA ini terpasang. EA ini terpasang di SAU,
hanya dieksekusi yang SAU aja. Kalau ini alpairnya saya off kan. Kalau alpairnya on, misalkan ada banyak pair, ada pair EU, EC, AUD, akan bisa di close dari sini. Kalau alpairnya saya on kan. Kalau alpairnya saya off kan ya hanya mengatasi di tool ini terpasang, misalkan XAU, gitu Kak ya. Oke, kita sudah masuk di ini ya, target ya. Enak sekali, coba kita target 10 aja biar cepat close all. Kita buy, fokus buy sell, enak nantinya. Tidak perlu mikirin TPSL. Nanti saat profit 10 atau minus 10 ya akan close all gitu. Oke, untuk masuk ke target sudah selesai, kita masuk ke pending order ya saat ini. Nah, sudah close all ya, close all minus ini tadi. Nah, kita buy lagi. Enak banget, kita fokus sebagai trader, bisa fokus untuk hanya order ya. Karena pekerjaan trading itu sebenarnya dibagi dua kalau yang lebih bagus tuh. Bisa untuk analis sendiri dan trader sendiri. Makanya kalau kita bergabung, kita gabung analis dan trader, kadang kita kacau saat trading. Saat ini order TP-TPSL-nya, edit-editnya itu bisa kacau kadang. Nah, ini sudah profit 10, close all sendiri ya. Enak ya, gitu. Dengan ini trader bisa fokus hanya untuk buy saja atau sell saja. Biarkan nanti target yang close all. Kita sudah pasang target $10 misalkan dan resiko $10. Ya sudah, nanti akan close all sendiri saat minus $10 atau profit $10. Kita tidak perlu geser-geser TPSL. Itu ya untuk reviewnya tool ini yang mengenai target profit. Lalu kita masuk ke pending order ya. Sudah close all lagi. Pending order ada sell limit, buy limit, sell stop, dan buy stop ya. Kalau mau sell limit ya tinggal aja sell limit. Kita klik sell limit. Mau sell limit di harga berapa? Tinggal isi di sini. Atau sell limit di poin berapa dari harga sekarang? Misalkan harga sekarang sekian, terus jaraknya berapa poin dari harga sekarang untuk melakukan pending, itu bisa diisi poin juga di sini. Jadi fleksibel juga ini ya. Ini bisa diisi dengan poin, bisa juga diisi harga langsung, atau kalau tidak mau ribet masukkan manual pakai garis saja juga bisa. Kita tarik ini garisnya, mau lakukan di mana, sell limit atau buy limit. Buy limit berarti di bawah harga ya. Kalau sell limit di atas harga, tiru ini. Misalkan saya mau sell limit, berarti taruh di atas harga ini, atau buy limit aja ya. Buy limit berarti di bawah harga, lalu saya buy limit. Nah, langsung buy limit ya. Jadi enak banget. Jadi yang tengah ini untuk ini ya, jarak pending kita ya. Misalkan di harga berapa kita pending, ini di tengah ini. Atau jarak berapa poin kita pending, atau harga berapa bisa diisi di sini. Kita close lagi, kita close pending ordernya. Bisa ya. Lalu yang ini apa? Yang ini yaitu jarak kalau kita ordernya pendingnya lebih dari 1. Misalkan kita mau pending order sebanyak 10 ya. Nah, sebanyak 10 itu 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya berapa nilainya? Nah, ini nilainya jaraknya. Berarti 1 ke 2 itu jaraknya 1000 poin misalkan di SAU ya. Atau untuk pair lain mungkin cuma 10 atau 20 pair yang kecil-kecil. Kalau SAU misalkan 1000 jaraknya dari 1 ke 2 ke 3 dan sampai 10 itu jaraknya, setiap jarak itu 1000, bisa setting sini. Kalau yang ini jarak awal ya, jarak awal kita pending. Misalkan pending di awalnya di harga berapa atau di jarak berapa poin, bisa diisi sini. Contoh ya, ini tadi saya isi jarak dari harga sekarang 2000 poin misalkan ya. Lalu saya mau melakukan buy stop dengan jarak 1000 ya per kelipatannya ini. Dengan lotnya ini, nah ini lotnya juga bisa dikali ya. Lotnya bisa dikali 2, kali 3,
terserah. Untuk kelipatan lot dari total order ini ya, misalkan ini saya tetap kali 1 aja ya, lanjut buy stop. Nah, buy stop sebanyak 10, sell stop sebanyak 10 juga ya. Nah, sebanyak sell stop ada 10, buy stopnya juga ada 10. Saya hapus, coba saya hapus ya. Hapusnya juga cepet. 10 itu sekitar 1 detik kayaknya. Atau 2 detik ya. Oke, 10 buy stop dan sell stop ya. Kita sangat cepat. Coba kita kali 2 sekarang ya untuk lotnya. Coba dikali 2, buy stop. Kita lihat. Nah, ini 0,01, 0,02, 0,04, 0,08 dan terus dikali 2 ya lotnya. Karena saya pakai lotnya dikali 2. Kalau lotnya tidak ingin dikali 2 ya tetap dikali 1 aja. Kita hapus. Kita saat news ya biasanya cocok pasang jebakan buy stop dan sell stop ya. Kita coba pasang buy stop dan sell stop. Lalu sell stop juga. Nah, dengan begini kita sangat enak nanti ya. Ada news misalkan ini naik tajam, berarti buy stopnya kena ya nanti. Buy stopnya kena, otomatis sell stopnya terhapus. Jadi tidak akan terhedging ya jika suatu saat nanti harganya turun, karena sell stopnya otomatis akan terhapus. Tapi fitur ini juga bisa dimatikan ya. Fitur ini bisa dimatikan. Misalkan ini kita matikan auto delete-nya. Normal PO. Normal PO artinya jika buy stopnya kena, maka sell stopnya tidak akan terhapus. Tapi kalau ini kita pilih auto delete, saat buy stop kena, sell stopnya akan terhapus. Itu kalau auto delete. Kalau normal, buy stop kena, sell stopnya tidak terhapus. Itu ya settingannya. Kita close all. Ini sangat mudah ya. Ini masih seputar pending ya, seputar pending. Ada juga di sini fitur yaitu normal OP ini. Kalau normal OP, posisi normal open OP ya, open ya. Ini kita melakukan buy ya, hanya buy saja. Tapi kalau kita pilih follow PO, nanti akan diikuti dengan pending order saat melakukan buy atau sell. Contoh ya, saya close dulu ini. Ini saya pilih menjadi follow PO ya. Nah, follow-nya apa? PO limit atau stop. Kalau PO limit ya saya melakukan buy, nanti diikutin buy limit. Kalau PO limit. Kalau PO stop, saat saya melakukan buy, maka diikutin buy stop. Sebanyak berapa tinggal tambah di sini dan jaraknya ini tetap mengikuti ini. Coba ya, ini saya PO limit ya. Dan ini follow, ini normal, ini saya pilih follow PO ya. Follow PO lalu pilih PO limit ya. Coba kita buy. Nah, diikuti buy limit ya. Coba kita hapus pendingnya. Lalu kita pilih PO stop ya. Coba kita buy. Nah, diikuti dengan buy stop ya. Kalau sell juga menjadi sell stop, diikuti dengan sell stop. Kalau sell ya. Itu untuk sellnya. Kita hapus dulu. Close all dulu. Oh, kita order aja. Oh, follow-nya diikutin.
makanya ikut follow. Pending ordernya kita hapus. Jadi enak ya dengan begini, kita tidak perlu manual lagi. Misalkan yang suka diikutin, kita order by lalu diikutin pending order, bisa pakai ini, normal OP ini dirubah menjadi follow ya. Nah, follow-nya diikuti apa? Follow PO limit atau PO stop. Kalau PO stop ya kita buy diikuti buy stop. Coba kita buy ya. Nah, ini ada buy 1, lalu diikutin buy stop 1. Kenapa 1? Karena saya cuma pasang 1 untuk pending ordernya. Kalau 10 ya nanti diikutin pending order sebanyak 10. Coba ya. Ini PO stop, saya coba PO limit aja ya. Kita buy dengan follow PO limit. Nah, sebanyak 10 ya langsung. Buy-nya cuma 1 ini. Karena acuan kita buy. Kenapa buy limit? Karena di sini PO-nya limit. Kalau PO stop, kita rubah PO stop, ya akan jadi buy stop. Kita coba ya, kita order buy. Kita ini pilih PO stop, buy. Nah, akan jadi buy stop ya, sebanyak 10 juga. Jadi fungsinya follow itu ya, kalau pilih normal ya normal aja, kita open sekali aja. Gitu. Untuk fitur reset on off ini, kalau on ini jika tercapai target maka akan ke reset kembali ke 0 ya. Contoh ya, ini resetnya saya on kan ya. Ini nanti jika salah satu kena, misalkan ini tercapai target, akan ke reset 0. Atau juga ini jumlah pending order, atau ini perkaliannya juga, nanti saat selesai order maka kembali ke reset ke 1. Contoh ya, ini saya pending order ya, melakukan pending order, atau ini 10 ya. Ini coba lihat ini, close all ini menjadi 0. Nah, menjadi 0 ya, ke reset menjadi 0 ya. Untuk target profitnya kalau resetnya kita on kan. Sekarang coba untuk buy stop sebanyak 10 dan lot dikali 2. Nanti akan ke reset kembali ke default apa enggak? Coba kita lihat, cek. Nah, ini yang tadi 10 kembali ke 1 dan lot tadi yang 2 lot perkalian kedua menjadi kali 1 karena ke reset. Itu ya fitur reset on. Kalau resetnya kita off kan nanti tidak akan berubah. Kita isi 10 ya nanti tidak akan berubah. Saat target tercapai juga tidak akan terhapus kembali ke 0 kalau resetnya kita off kan. Itu ya untuk fitur resetnya. Untuk fitur line on off ini, line on ini untuk garis, kita manfaatkan garis ini. Kalau off, garis ini tidak mempengaruhi TPSL ya. Jadi TPSL-nya tidak akan terpengaruh dengan ini garis ini. Jadi garis ini bisa untuk analisa seperti biasa, tarik-tarik garis. Jadi tidak mempengaruhi TPSL ya. Kalau kita aktifkan ya otomatis line-nya ini mengisi ke TPSL ini. Tuh. Untuk mereset nilai TPSL bisa pakai ini ya, tombol ini, ke reset ke 0. Kita order lagi. Kita masih seputar ini, seputar setting yang auto delete yang tadi ya. Misalkan pending order ini ada buy dan sell, buy stop dan sell stop. Saat buy stopnya kena maka sell stopnya akan terhapus. Itu kalau auto delete. Kalau normal PO, buy stopnya kena, sell stopnya tidak akan terhapus. Itu kalau normal PO ya. Lalu untuk TP all ini untuk trailing stop ini ya. Trailing stop ini bisa untuk close all ya, close all order kita. Contoh gini, order kita ada 10 ya, yang 5 profit, yang 5 minus.
kita asumsikan mau close di tengah-tengah, mau profit kira-kira di berapa poin. Nah, kita isi aja trailingnya itu berapa poin. Misalkan di close kira-kira di 100 poin close all, nanti semua profit. Jadi yang 5 minus close, yang 5 minus profit. Itu bisa pakai fitur ini ya, TP all ini. Kita isi satu, maka trailing stop ini sebagai TP all ya. Tapi trailing stop ini juga bisa difungsikan pada umumnya. Trailing stop misalkan kita isi ini 1000 dan ini acuannya ya, acuan trailing stopnya, statnya ya. Misalkan ada profit ini coba ini ada 150 sudah profit ya, 150 saya isi, saya on kan ya. Nah, trailingnya akan aktif, ini akan bekerja ya, SL-nya menjadi jarak 1000 poin dari harga sekarang. Jika nanti harganya naik, ya SL-nya ikut naik terus, itu ya enaknya. Misalkan SL-nya turun, kita lagi sell ya, ini SL-nya ikut turun juga. Sangat mudah kalau pakai trailing stop itu, apalagi market news. Saya kalau market news tuh menghadapi biasanya pakai trailing stop ini, sama pending order, buy stop, sell stop, sama pakai target profit ini aja. Sudah fokus ini aja, saya cuma melakukan itu. Nanti kalau trailing kena, misalkan naik tajam sekalian, nah SL saya bergeser terus ikut naik. Jadi profitnya besar, SL-nya sekecil. Itu enak Pak kalau pakai trailing stop itu. Itu kalau news ya, kalau news tuh kan biasanya naik tajam sekalian atau turun tajam sekalian. Tapi kalau bolak-balik ya paling kena SL plus, tapi bukan SL minus. Kalau pakai trailing stop tuh SL plus. Itu Kak ya. Enaknya pakai trailing itu kita tidak rugi. Kalaupun kena SL paling ya SL plus, bukan SL minus. Kalau atau break even aja SL 0 ya. Ini manfaat trailing stop ya. Jadi trailing stop ini bisa dimanfaatkan sebagai break even atau close all atau trailing stop pada umumnya ya. Trailing stop yang mengikuti eh, harga SL-nya ya. Gitu. Untuk ini ya. Lalu untuk ini settingan-settingan order on off, kalau saya aktifkan order ini on, maka setiap saya melakukan sell atau buy stop, sell stop akan terkirim ke Telegram ya. Jadi cocok ini untuk rekan-rekan yang punya jasa jasa ini ya, signal ya. Misalkan punya member banyak, jualan signal. Pakai tool ini enak, karena setiap apa yang kita lakukan akan terkirim ke Telegram. Misalkan kita order buy stop, sell stop, atau pending order, nah akan terkirim ke Telegram. Jadi tidak perlu manual lagi mengirim-mengirim ke user kita, ke member-member kita ya. Lalu untuk signal ini kalau kita on kan, setiap ada signal tadi akan terkirim ke Telegram ya. Signal misalkan dari signal ini tadi, signal MA, misalkan ada cross MA atau stokastik sedang di atas, itu nanti terkirim ke Telegram kalau signalnya kita on kan. Kalau MT4-nya kita on kan, ini saat ada signal atau kita order akan muncul di MT4 sini, pop up ini ya. Misalkan ada signal ya muncul di sini. Lalu untuk cek ini, cek on, kalau kita on kan nanti kita bisa mengirim pesan melalui Telegram untuk cek signal ya Kak ya. Misalkan mau ngecek signal atau harga pair Euro JPY, kita ketik ada di Telegram Euro JPY, kita enter, nanti ada balasan lengkap ya. Ada balasan-balasannya seperti ini ya contohnya Kak ya. Nah, ini tuh seperti itu Kak ya. Contohnya Telegramnya seperti itu.
Enak ya, Kak, close all sendiri kalau sudah penuh tercapai target. Saya aktifkan cek ini ya, untuk cek signal ya. Kita buka yaitu Telegram kita. Kita ketik EuroJPY, enter. Nah, akan mendapatkan balasan seperti ini. Signal daily EuroJPY price, harga berarti harga sekarang, dan opennya tadi di sekian, high-nya, low-nya, close-nya, change-nya, MA-nya sedang apa, up, stokastiknya, RSI, MACD-nya bagaimana, bullish, dan EMA bullish reversal. Itu ini signal-signalnya dan juga price-nya. Untuk EuroJPY daily. Kalau kita ngetiknya hanya EuroJPY, nanti terkirimnya otomatis ke default daily ya. Kalau ingin lebih presisi lagi, lebih detail, misalkan mau ngecek H4, kita ketik aja EuroJPY, koma ya, ada komanya, H4. Kita enter. Nah, akan terkirim signal H4. Kalau H1 ya koma H1 gitu. Ini untuk cek signal melalui Telegram ya, kalau kita aktifkan tadi ya. Kembali ke sini. Kalau kita aktifkan check on ini tadi. Oke, fitur-fitur ini sudah. Kita masuk ke trailing stop tadi sudah ya. Trailing stopnya sebagai itu tadi. Untuk TP all bisa, break even atau trailing stop pada umumnya. Ordernya kita off kan. Saat kita buy, maka kita cukup buy gini. Tapi kalau ini normal jadi follow, setiap kita buy akan diikutin pending order. Close all sendiri enak banget ya, diikuti by limit karena ini PO nya limit. Kalau normal ya kita normal aja. Kita close pending ordernya. Untuk Kak Joyo tidak bisa Kak ya, ini saya set, ini memang hanya untuk tool ya Kak ya, bukan untuk auto trade ya. Untuk auto trade ada sendiri saya ya, tapi ini khusus tool untuk mempermudah trader yang manual ya, mempermudah kita yaitu buy dan sell, melakukan set TPSL, melakukan target profit, itu kita pakai tool ini. Jadi bukan untuk auto trade ya Kak ya, untuk Kak Joyonya itu Kak ya. Jadi untuk manual ini Kak ya, mempermudah kita order. Di sini juga lengkap indikatornya, MA, stokastik, RSI, Bollinger Band, dan MACD. Di sini kita bisa menganalisa posisi MA-nya bagaimana, posisi stoknya bagaimana, mulai dari time frame M1 sampai MN lengkap juga di sini. Nah, ini untuk trailing stop ya, sudah jalan tadi ya trailing stopnya. Sekarang untuk fitur-fitur close-nya, untuk close kita sembunyikan. Ini fitur bisa disembunyikan ya, misalkan terlalu memenuhi cat bisa disembunyikan. Incoming Kita mail. tampilkan lagi. Misalkan untuk close ya, yang loss-nya satu persatu atau loss semua loss atau loss yang sell saja atau buy saja tinggal pilih. Misalkan saya mau close satu persatu aja, klik ini aja satu. Misalkan kita kurangi satu-satu ya, untuk mengurangin loss yang satu-satu aja bisa. Ini juga yang profitnya juga begitu Kak ya. Profit satu bisa dikurangi satu-satu. Atau langsung profit all, yang semua profit. Atau profit yang buy saja atau yang sell saja bisa. Atau profit all ya, langsung profit all semua yang profit ya kita close ya.
Nah, semua profit akan close all. Contoh juga ini yang tadi yang close. Nah, loss tadi kan satu-satu. Bisa juga loss yang all. Semua loss kita klik. Nah, langsung close all ya untuk lossnya, semua lossnya. Itu Kak ya. Untuk close-nya, mode close ini. Dan untuk close loss ini, close profit atau close lainnya terhubung ke Alpair ini ya. Kalau Alpairnya saya off kan, maka hanya menghandle di mana tool ini terpasang ya. Misalkan terpasangnya di SAU, berarti tool ini hanya menghandle SAU aja. Berarti yang di close hanya pair XAU aja. Tapi kalau Alpairnya ini saya on kan, ini akan menghandle semua pair Kak ya. Misalkan ada pair lain yang order lain, misalkan EJ, EU, AUD dan lain-lain. Saat saya klik loss, maka order pair lain pun juga bisa di close dari sini ya. Kalau Alpairnya ini kita on kan. Untuk pending order juga sama, pending ordernya ada pending all, ya kita hapus pending all, atau sell stop aja, atau sell limit, buy stop, buy limit, tinggal pilih aja mau yang di close yang mana. Lalu untuk close ordernya mau close semua atau close yang sell saja atau close yang buy saja bisa. Itu Kak ya. Jadi fitur-fiturnya lengkap Kak ya jadi di sini. Kira-kira apa lagi ya yang kurang kita berikan reviewnya untuk tool saktinya ini ya. Ini sudah tadi untuk data-data akunnya bisa pakai Alpairnya untuk membaca data all, data semua pair. Kalau Alpairnya off berarti hanya membaca data akun di sini ya. Dengan tool ini cocoknya untuk scalping, untuk menghadapi news, atau juga untuk full margin ya. Full margin kita tinggal klik aja gini. Sudah kita pasang target ini. $10 untuk take profitnya atau SL-nya $10 atau bisa juga pakai persen yang suka persen. Nah, jadi tool ini saya buat fleksibel ya untuk semua trader. Jadi yang suka pakai poin bisa diisi poin, suka pakai harga SLTP-nya pakai harga bisa diisi harga. Yang suka rasio tinggal klik aja di sini bisa pakai rasio TPSL-nya. Dan juga ada maksimal lot-nya. Yang suka pending order banyak bisa juga di sini. Untuk pending order bisa dikali juga lot-nya di sini. Untuk trailingnya bisa jadikan trailing TP all atau sebagai trailing stop pada umumnya. Saat harga naik SL-nya ikut mengejar harga juga bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Sekarang untuk review-reviewnya sepertinya sudah selesai semua ini. Semua setting-settingannya juga sepertinya sudah ini. Oh iya, saya tampilkan dulu setting-settingannya ya. Nah, setting-settingannya ini yang belum tadi. Di sini ada cek aktivasinya, kode aktivasinya nanti bisa kirim lewat WhatsApp. Untuk EA number-nya, untuk template name-nya ini sesuai aja ya, sesuaikan aja. Untuk ini background, untuk mengganti background ya. Untuk background toolnya tadi kita pakai biru. Untuk sleeve spec, untuk chat ID bisa di sini. Untuk ini kita dirubah bisa dirubah. Ini misalkan dirubah juga bisa. Untuk settingan moving average atau MA-nya, settingan MA tadi jadi setting di sini. Jadi indikator tadi bukan baku dari saya ya. Jadi bisa kesukaan kakak sendiri nanti. Misalkan suka MA pakai apa? MA atau simple bisa dipilih yang berapa? 20, 50, 100. Dan stokastiknya juga sama, bisa disetting stokastiknya simple, exponential dan nilai berapa? 13, 33. Untuk setting RSI-nya juga sama, mau RSI yang berapa? 14. MACD juga sama, MACD 14, 29, 6 bisa disetting ya. Untuk setting Bollinger Band-nya juga sama, bisa disetting. Nah, gitu ya.
Lalu untuk pairnya tadi yang kita munculkan tadi bisa ditambah sini dengan nambahkan dengan koma ya. Misalkan koma apa ada USD ditulis saja. Untuk dikurangin ya berarti dihapus saja. Lalu untuk time frame ini bisa dikurangin. Tadi kan saya penuhin ya M1 sampai MN, dimunculin semua. Kalau cuma mau munculkan H1 ke atas ya ini dihapus saja. Untuk cek signal melalui WhatsApp ini berbayar lebih ya. Karena ini tidak gratis yang signal WhatsApp-nya ini bisa juga diaktifkan kalau berbayarnya lebih. Selisih 200.000 ya untuk yang WhatsApp ini. Karena mahal di kayaknya ini. Dan kontaknya ini. Oke, settingannya seperti ini ya. Untuk payment-nya semua di enable. Lalu kita oke. Nah, untuk settingan itu ya. Lalu untuk settingan ini kita copy ya Telegram ini. Untuk memasang Telegram bot Telegram di MT4 ya. Kita copy ini. Kita copy alamat Telegram ini. Lalu kita buka MT4, buka tool. Klik tool. Lalu buka option. Nah, di option nanti cari tulisan export advisor ya. Di situ centang semua kecuali disable automated trading when chat symbol has been changed ya. Ini kita jangan dicentang, lainnya ditentang semua. Lalu tambahkan tanda plus ini, tanda plus itu tambahkan tadi API telegram.org tadi, tambahkan di situ lalu oke. Itu untuk settingan Telegramnya ya. Lalu untuk settingan Telegram juga untuk mendapatkan chat ID bisa chat ke sini ya. Request chat ID ke sini. Nah, ini copy. Nanti chat di sini nanti akan mendapatkan chat ID. Nah, chat ID nanti masukkan di sini chat ID-nya. Itu agar terhubung ke Telegram Kak ya. Jadi agar terhubung Telegram minta chat ID dulu ke ini Telegram ini, ke bot ini, nanti hasilnya chat ID-nya dimasukkan di sini. Lalu untuk API Telegram ORG ini sampai ORG ini tidak pakai bot. Ini di copy di tadi ya. Di klik tool pada MT4 ya, baru option paling bawah, lalu expert advisor, lalu semua dicentang kecuali yang disable paling bawah, disable automatic trading when the chat symbol or period ini jangan dicentang. Lalu paling bawah ada tanda plus, kita klik, kita paste atau isikan tadi API telegram.org tadi, lalu oke ya. Nah, di situ nanti akan terhubung ke Telegram. Oke, kembali lagi ke chatnya. Oke, settingannya sudah selesai ya untuk setting-settingan. Mulai dari ini. Mau di close juga bisa. Saya mau order euro USD dari sini juga bisa. Euro CPY, euro USD. Nah, saya mau close USD CPY juga dari sini juga bisa. Mau close satuan atau close all pair-nya bisa. Misalkan close satu-satu ya. Nah, klik satu cuma satu aja. Close all pair, close pair berarti close pair-nya USD CPY akan close all semua. Nah, USD CPY akan close all ya. Misalkan euro CPY juga saya close satuan, satu, nanti kurang satu. Kalau close pair berarti close all ya. Nah, itu ya. Enak juga dari sini. Oke, sekarang reviewnya sudah selesai. Dan di sini di akhiran, tapi tidak kelihatan ya di live-nya.
di akhiran candle itu ada juga data menitan ini habisnya candle ya. Candle ini habis kurang berapa detik lagi atau kurang berapa menit lagi itu ada di sebelah kanannya candle itu. Begitu ya. Oke, terima kasih ya untuk reviewnya. Kita lanjut santai-santai saja tanya jawab dan sambil musikan ya. Terima kasih, sukses selalu buat kalian semua yang sudah join dan stay tune di sini. Jangan lupa di-follow ya biar nanti mendapatkan notif saat kita live atau saat ada updatean terbaru dari tool ini ya Kak ya. Oh ya, untuk mengenai harga untuk yang ini yang basic 500.000 ya. Untuk market luar $50. Kalau untuk yang pro itu lengkap ada indikator-indikatornya seperti ini $60 atau 600.000 Kak ya. Yang harganya ini untuk yang pro ya, lengkap ada indikatornya. Begitu untuk kontaknya ini 085790 4-nya 3 kali, 3-nya 3 kali ya. Oke, kita santai-santai dulu, selanjutnya silahkan tanya-tanya. Kita akhiri dulu.